وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, hari ini tanggal 10 Jumadal Akhirah 1442 kita lanjutkan pengajian Ad-Durarul Bahiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kita sudah masuk pada bab sholatul jamaah, tentang sholat jamaah. Apakah sholat jamaah wajib ataukah sunnah, diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan wajib dan sebagian lagi mengatakan sunnah muakkadah. Nah, kita ingin tahu apa pendapat Al-Imam Asy-Syaukani tentang sholatul jamaah. Apakah sunnah muakkadah ataukah wajib? Beliau mengatakan, hiya, sholat jamaah itu min, termasuk dari akadis sunan, sunnah-sunnah yang sangat muakkad. Jadi menurut Imam Syaukani, sholat jamaah bagi laki-laki tidak wajib, tetapi apa? Sunnah muakkadah. Adapun dalam mazhab Hambali, maka sholat jamaah bagi laki-laki adalah wajib, tetapi fardu kifayah. Sehingga kalau sudah ada yang melakukan, maka yang lain tidak melakukan, tidak berdosa. Tapi saya ingin mengatakan bahwa meskipun sholat jamaah itu sunnah muakkadah atau hanya fardu kifayah, tidak sepantasnya kita tidak sholat jamaah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan ini cukup menunjukkan bahwasanya kita ini sebenarnya orang pinter apa enggak pinter. Apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, sholatul jamaati ta'dilu 25 min sholatil fardhi. Salat jamaah itu adalah sebanding dengan 25 kali lipat daripada salat sendirian. Hadis riwayat Imam Muslim sahih, demikian juga diriwayatkan oleh Bukhari. Bahkan dalam riwayat yang lain bukan 25 tapi berapa? 27. Nah, sekarang kita kerja cari nafkah, pilih untung 1 juta apa 27 juta. Kalau kita mengatakan saya pilih untung 1 juta saja, nah berarti kurang cerdas. Nah, orang yang cerdas pasti pilih untung yang besar. Orang bisa dijual dengan harga besar, kenapa dijual harga murah? Nah, demikian juga kalau kita bisnisnya bukan bisnis dunia tapi bisnis akhirat, bisnis pahala, maka hendaklah kita cari pahala yang terbesar, bukan pahala yang terkecil. Nah, maka mohon maaf, yang tidak sholat jamaah itu menurut saya orang pinter. Kalau mau bahasa kasarnya bodoh, kalau lebih kasar lagi goblok. Tapi nggak usah kasar-kasar, malah dikasari tambah nggak mau ke masjid. Kemudian beliau mengatakan watan akidu, dan sah sholat jamaah itu bithnaini, dengan 2 orang. Jadi sholat jamaah minimalnya berapa? 2 orang. Kalau 1 orang itu namanya bukan sholat jamaah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah 1, ithnani fama fawqahuma jamaah. 2 orang atau lebih itu adalah jamaah. Tapi saya jujur memang riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, derajatnya dhaif. Tapi meskipun derajatnya dhaif, maknanya sahih. Dari mana taunya sahih? Dari hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajul", salat seseorang itu, ini salatu rajulaini, salat 2 orang laki-laki, ya ummu ahaduhuma sahibahu, salah satu mengimami yang lain, itu azka, itu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada salat sendirian. Hadis ini riwayat Tabarani, hadis ini derajatnya hasan. Nah, maka menunjukkan bahwa salat jamaah minimal 2 orang. Karena itu banyak para ulama yang berpendapat salat Jumat 2 orang sah. Kenapa? Salat Jumat termasuk salat jamaah, sehingga tidak harus 40 orang. Kalau mazhab Syafi'i katakan 40 orang, tapi kita lihat dalilnya dhaif. Nah, maka kita ikuti pendapat yang mengatakan 2 orang sah. Ya, misalnya terjadi bencana misalnya di suatu tempat, nah, di sana kemudian orang-orang pada pergi, yang tersisa di situ 2 orang misalnya, ya tetap Jumatan, nggak ada masalah, sah. Kemudian beliau mengatakan wa idza, dan apabila kathural jam'u,
banyak jamaahnya, kana tsawabu aktsar, pahalanya lebih banyak. Nah, ini pentingnya, Pak. Kalau sholat jamaah itu softnya 3 penuh, maka itu pahalanya lebih besar daripada kalau kita sholat jamaah hanya 1 soft. Sholat jamaah 1 soft penuh lebih banyak pahalanya daripada kita sholat jamaah hanya makmumnya 2 orang. Nah, karena itu ini adalah tugas kita, bagaimana memakmurkan masjid-masjid kita. Sebisa mungkin orang satu gang kita semuanya berangkat ke masjid sehingga jamaahnya paling banyak. Nah, maka ringkasnya gini, masjid yang paling utama kita sholat padanya adalah masjid yang jamaahnya paling apa? Banyak. Kenapa? Karena semakin banyak jamaah semakin besar pahalanya. Dalilnya apa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, salatul rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdah. Salat satu orang dengan orang lain lebih bagus daripada salat sendiri. Salatul rajul ini azka. Salat bersama 2 orang berarti makmumnya 2. Lebih baik daripada bermakmumnya 1 orang. Wa ma kana aktsar, apapun yang lebih banyak, fahuwa ahabbu ilallah, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, kata-kata ahabbu ilallah ini, lebih disukai Allah, ini maksudnya lebih besar pahalanya. Ada 3 istilah yang maknanya sama. Paling utama, paling dicintai Allah, paling banyak pahalanya. Ini 3 istilah maknanya sama. Ini yang menjelaskan para ulama. Maka kalau di sini dikatakan lebih dicintai oleh Allah, kemudian Imam Syaukani mengatakan ats-tsawabu aktsar, pahalanya banyak, itu memang tafsirnya seperti itu. Kemudian watasihhu, dan sah salat jamaah ba'da, setelah diimami oleh al-mafdul, orang yang kurang utama. Jadi kalau kita misalnya seorang hafidh, kita datang ke masjid, sudah ada qomat di situ, kemudian sudah diimami oleh seseorang. Ternyata orangnya ini bukan orang yang hafidh, nggak ada masalah. Salat kita sementara kita orang yang hafidh sah diimami oleh orang yang tidak hafidh. Demikian juga orang yang bacaannya bagus diimami oleh orang yang bacaannya jelek, sah juga. Sehingga bacaan imam yang jelek itu tidak merusak keabsahan sholat para makmumnya. Adapun imam tersebut kalau bacaannya jelek, maka dia nanggung sendiri dosanya tidak ditanggung oleh jamaahnya. Karena itu supaya tidak dapat dosa, enaknya jadi makmum, Pak. Kalau bacaannya jelek loh, ada dalilnya, saya tidak mengada-ada. Mari kita lihat dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusalluna lakum, mereka itu para imam salat mengimami kalian. Fa in asabu falakum, kalau mereka salatnya benar, kalian dapat pahala. Wa in akhtau, tapi kalau salatnya salah, falakum wa alaihim, kalian tetap dapat pahala sementara mereka nanggung dosanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Karena itu dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imamu dhamin, imam itu nanggung. Fa in ahsana falahu walahum, kalau dia berbuat bagus dalam pengimamannya maka dia dapat pahala, jamaah juga dapat. Wa in asaa, tapi kalau dia jelek dalam pengimamannya, fa alaihi wala alaihim, maka dia hanya nanggung sendiri, orang-orang tidak nanggung dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih. Karena itu mestinya setiap orang itu tahu diri. Saya itu pantas ngimami enggak? Ada orang bacaannya alhamdulillahi rabbil ngalamin. Nah, ini enggak pantas jadi imam. Alhamdu kok ngimami? Enggak usah ngimami lah. Kalau kita nekat mengimami, padahal kita itu bacaannya jelek, tajwidnya orang karu-karuan, panjang pendeknya orang genah, nah, para jamaah pada tidak suka gara-gara itu menyebabkan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bahaya. Ada hadisnya sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, ada 3 orang, la tujawizu salatuhum adhanahum, salatnya tidak akan melewati telinga mereka, maksudnya tidak akan naik sampai kepada Allah, enggak akan, alias tidak diterima. Nah, 3 orang ini salah satunya adalah imamu qaumin wa hum lahu karihun, orang yang mengimami suatu kaum sementara mereka benci terhadap dia. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan.
Nah, yang dimaksud benci ini gimana? Yang dimaksud benci adalah benci karena kesalahan dia di dalam sholatnya. Misalnya karena bacaannya jelek tadi, orang-orang sebenarnya nggak setuju, kira pantas ngimami, tapi dia nekat ngimami karena merasa mungkin saya paling berpengaruh di sini, punya jabatan misalnya, saya punya jabatan di masyarakat, wajibnya saya ngimami. Nah, tidak boleh seperti itu. Masing-masing kita bisa melihat diri kita ini bacaannya bagus atau tidak, bacaannya sesuai tajwid atau tidak. Kalau memang tahu itu tidak, maka jangan paksa untuk jadi imam. Tapi kalau kita sudah belajar tajwid yang benar, guru kita sudah memberikan penghargaan, kamu sudah boleh mengajar misalnya. Nah, ini sudah nggak ada masalah. Jangan minder untuk menjadi imam, nggak ada masalah. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Wal aula, dan sepantasnya ayyakunal imam, bahwasanya imam itu minal khiyar, termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Jadi maksudnya jangan kita milih imam yang fasik. Karena pernah ada, Pak, orang dia itu dipilih jadi khotib, sementara dia itu bekas preman, tato-tatonya masih ada. Ya sudah tobat, tetapi bukan termasuk orang-orang yang terpilih sebenarnya. Nah, saya nggak tahu kenapa dia itu kok dijadikan khatib. Nah, suatu saat cerita orang yang hadir di situ, dia khatib ini naik mimbar, ketika dia mau menyampaikan ceramahnya, ternyata cerpeannya lupa, nggak ke bawah. Wah, maka misuh-misuh di atas mimbar, muncul premannya. Nah, ini kan susah kayak begini. Nah, maka imam dipilih yang baik-baik, sehingga kalau dia lupa ya tidak bawa cerpeannya, ya sudahlah, minta izin dulu pulang ke rumah ngambil cerpean, khutbahnya ditunda kan nggak apa-apa, daripada misuh-misuh di atas mimbar. Naudzubillah. Kemudian wa ya umur rajul, dan seorang laki-laki boleh mengimami bin nisa, para wanita, lal aksu, tidak boleh dibalik. Jadi saya sendiri, kemudian jamaah wanita, semuanya wanita, nggak ada laki-laki, nggak apa-apa. Tapi kalau dibalik nggak boleh, jamaahnya laki-laki sementara imamnya adalah wanita, nggak bisa. Meskipun imamnya adalah istri kita, seorang hafidhah, nggak bisa. Nah, kita meskipun bukan hafid, istri kita hafidhah, kalau kita salat di rumah jamaah, ya kita yang jadi imam. Hafidhah yang buri, memang jamaah perempuan itu harus di belakang. Ini sudah kesepakatan para ulama. Menyelisih mereka Imam Tabari. Imam Tabari berpendapat wanita boleh ngimami laki-laki, tapi pendapat ini sangat-sangat lemah, sehingga tidak usah diikuti. Karena kita dapatkan dalam hadis larangan tersebut. Ala, ketahuilah, la ta'ummanna imra'atun rajulan, betul-betul wanita jangan mengimami laki-laki. Ini hadisnya riwayat Ibnu Majah. Saya jujur, derajat sanadnya adalah dhaif, tetapi maknanya sahih. Kenapa maknanya sahih? Karena sepanjang sejarah Nabi tidak pernah mengajarkan wanita ngimami laki-laki. Selalunya laki-laki ngimami wanita, dan Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah seperti cara kalian melihat cara saya salat. Nah, maka nggak boleh wanita ngimami laki-laki. Wanita boleh ngimami wanita, tetapi dia posisinya berada di tengah shaf. Tetapi seandainya dia maju nggak apa-apa, sah juga. Tapi paling afdalnya dia di tengah shaf wanita tersebut. Jadi bukan maju ke depan, tapi berada di tengah-tengah mereka, sebagaimana dilakukan oleh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal muftaridu, dan seseorang yang sholat fardu boleh mengimami bil mutanaffil, orang yang sholat sunnah. Wal aksu, demikian juga sebaliknya. Jadi niatan imam dengan makmum beda, nggak apa-apa. Saya niatannya sholat sunnah, sementara panjenengan niatannya sholat isya. Kenapa? Karena saya tadi sudah jamak dengan isya, tapi panjenengan belum. Nah, nggak apa-apa seperti itu, nggak ada masalah. Atau dibalik, panjenengan niatannya sholat sunnah, niatan saya adalah sholat fardu. Saya datang ke sini untuk ngimami sholat maghrib misalnya. Nah, ternyata antum sudah sholat maghrib di tempat yang lain, tapi sampai di sini ternyata belum qomat. Nah, akhirnya antum ikut sholat maghrib lagi, nggak apa-apa. Tetapi karena antum sholatnya sholat sunnah, antum tambahi 1 rakaat. Jadi 3 rakaat salam kan? Nah, maka panjenengan nambah lagi 1, karena sholat sunnah 4 rakaat, bukan 3 rakaat.
3 rakaat itu kan witir. Nah, itu cara penerapannya. Apakah ada dalilnya seperti ini? Ada. Mu'adz bin Jabal itu adalah sahabat Nabi yang sangat senang bermakmum sama Nabi di Masjid Nabawi. Selesai dia menjadi makmum Nabi, dia pulang ke kampungnya di kampung Bani Salimah, kemudian dia mengimami kampung Bani Salimah. Nah, maka berarti dia niatannya adalah sholat sunnah, sementara jamaahnya niatannya sholat isya. Nah, ini seperti ini, nggak ada masalah. Mungkin sebagian orang bertanya, bukankah imam sama makmum itu tidak boleh beda? Sabda Nabi SAW, beliau mengatakan, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu untuk diikuti. Fala takhtalifu alaih. Jangan menyelisih imam. Nah, mungkin sebagian orang bertanya, berarti kan tidak boleh berbeda dengan imam. Imamnya niat sholat fardu, makmumnya niat sholat sunnah. Nah, maka jawabannya adalah bahwa yang dimaksud tidak boleh menyelisih imam itu dalam hal gerakan-gerakan imam. Karena setelah sabda ini beliau mengatakan, kalau imamnya takbir, takbirlah. Kalau imamnya ruku', ruku'lah. Kalau imamnya bangkit, bangkitlah. Jadi dalam masalah gerakan-gerakan ini, bukan dalam masalah niatan tadi. Tidak boleh mengikuti imam apabila sholatnya berbeda. Itu yang tidak boleh. Misalnya imamnya sholat duhur, saya niatannya sholat jenazah. Nggak bisa, orang nyambung. Itu nggak bisa, karena bentuk sholatnya beda. Tapi kalau bentuk sholatnya sama, meskipun berbeda jumlah rakaatnya, kita masih bisa ngikut. Kita niatan sholat maghrib, imamnya ternyata niatan sholat isya. Bisa nggak? Bisa. Jadi kita musafir, datang ke masjid, ternyata sudah sholat isya. Kita belum sholat maghrib. Gimana? Kita sholat maghrib di belakang imam isya, nggak apa-apa. Niatan kita maghrib, niatan imam isya, sah, nggak ada masalah. Karena beda niat nggak apa-apa. Nah, terus gimana caranya? Caranya adalah kalau imam sudah dapat 3 rakaat, maka kita salam sendiri. Setelah kita salam sendiri, baru kita gabung lagi sholat bersama imam untuk sholat isya kita. Caranya begitu. Tapi seandainya imamnya tersisa 3 rakaat, jadi kita masuk sudah terlewat 1 rakaat, sisa 3 rakaat. Nah, ini malah pas, maka salamnya bisa bareng imam, nggak ada masalah. Nah, demikian dijelaskan oleh para ulama kita. Kita lanjutkan, ya. Qala rahimahullah, wa tajibu dan wajib al-mutaba'ah, mengikuti imam fi ghairi mubtil, selain perkara yang membatalkan sholat. Jadi maksudnya imam melakukan apapun, makmum ikuti, kecuali kalau imam melakukan pembatal sholat, jangan diikuti. Contohnya misalnya gimana? Imam sholat duhur 5 rakaat. Nah, kalau ada orang sengaja sholat 5 rakaat, ini batal sholatnya. Lah imam ini sudah diingatkan, subhanallah, dia masih nekat berdiri. Kenapa? Keyakinan dia, saya ini rakaat keempat. Semua jamaah sepakat, ini Pak Imam salah ini. Nah, maka kalau imamnya lanjut, nggak ada masalah karena memang dia meyakini dia benar. Tapi jamaah tidak boleh ikut. Jamaah tetap harus duduk tahiyat, tapi tidak boleh salam. Kenapa? Tajibul mutaba'ah, wajib mengikuti imam. Berarti salam duluan nggak boleh. Harus sabar. Jadi sabar nunggu imamnya selesai rakaat kelima. Betul, ya. Nah, baru imamnya salam, kita ikut salam. Nah, habis salam silahkan demo, nggak apa-apa. Sampean ini piye to, Pak? Seluruh orang loh mengatakan panjenengan salah, di subhanallah ya malah nekat. Seolah-olah satu orang mengalahkan apa? Seluruh masjid. Kecuali kalau jamaahnya berselisih, ada yang mengatakan salah, ada yang mengatakan tidak. Nah, imamnya lanjut nggak apa-apa. Tapi kalau seluruh masjid mengatakan subhanallah, dia masih nekat, ini keterlaluan. Baik, kita lanjutkan. Wala ya'umur rajul, seseorang tidak boleh mengimami qauman, suatu kaum, hum lahu karihun, yang mereka benci terhadap imam tadi. Nah, tadi sudah kita bahas, Tapi yang dimaksud benci ini tadi adalah benci karena kesalahan imam dalam sholatnya, atau benci karena tingkah-tingkah imam yang tidak baik. Misalnya imamnya suka zina, naudzubillah, nah, maka orang-orang benci, suka zina kok ngimami. Atau misalnya imamnya itu makan uang riba,
uang bank riba, maka makmumnya tidak suka, ya, sukanya makan riba kok ngimami. Nah ini orang-orang seperti ini tidak pantas untuk mengimami. Wala ya'umu, ya, tidak boleh mengimami. Ya. Kalau nekat gimana? Kalau nekat, sholat dia tidak diterima oleh Allah, tetapi sholatnya para jamaah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun kalau ada imam yang baik tetapi dibenci karena baiknya, ini enggak termasuk, Pak. Ya. Orang-orang benci kenapa? Bacaannya pelan-pelan, ya, loh pelan-pelan malah sesuai bacaan Nabi, pelan-pelan, nggak ada masalah. Ya. Imamnya dibenci kenapa? Karena dia suka kunut nazilah, loh kunut nazilah itu sunnah Nabi, kenapa kamu benci? Ya. Nggak bisa, ya. Ini tidak termasuk di sini. Ya. Nah, maka apapun yang termasuk amalan-amalan yang baik, apabila menyebabkan orang benci, ini bukan termasuk yang di dalam bahasan ini. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa yusalli bihim, dan imam sholat bersama para jamaah sholata akhaffihim, sesuai kemampuan orang yang paling lemah di antara mereka. Jadi misalnya kita lihat di situ ada mbah-mbah usia 70 tahun. Nah, kita perhatikan mbah seperti ini kira-kira mampunya bacaan surat apa. Oh, bacaannya mampunya kulhu, ya udah baca kulhu aja. Jangan dibacakan Al-Baqarah sampai khatam. Nah, nanti mbahnya sudah mati tengah sholat. Tidak boleh. Ini perintah Nabi seperti ini, Pak. Sabda Nabi SAW. Kita perhatikan sabda Nabi. Beliau mengatakan anta imamuhum, kamu jadi imam mereka. Waqtadi bi'at'afihim, ikuti orang yang paling lemah di antara jamaahmu. Nah, maksudnya memperhatikan siapa paling lemah disesuaikan dengan kemampuan dia. Karena itu kalau ada riwayat-riwayat bahwasanya Nabi itu sholatnya panjang-panjang, bacanya surat sampai 3 lembar, ada itu hadisnya sahih. Nah itu perhatikanlah bahwa itu karena jamaahnya orang-orang yang kuat-kuat, sahabat-sahabat Nabi yang sudah lama Islamnya, sehingga mereka diimami oleh Nabi berapapun mereka tetap senang aja sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak akan melakukan itu kalau orang-orangnya orang-orang umum, nggak bakal, karena itu akan memberatkan mereka. Kemudian wa yuqaddam, dan hendaklah dimajukan as-sultan, penguasa, presiden, wa rabbul manzil, dan pemilik rumah, wal aqra, dan orang yang paling paham Quran, thummal a'lam, kemudian yang paling berilmu, yaitu paham terhadap hadis Nabi SAW, thummal asan, kemudian yang paling tua usianya. Jadi urutannya yang didahulukan siapa? Sultan, penguasa. Kalau zaman dulu adalah misalnya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin datang ke kampung kita untuk mengetahui bagaimana kondisi kita, apakah ada kekurangan makan atau apa. Nah, imam yang biasanya ngimami, dia tidak boleh langsung maju ke depan. Dia harus apa? Mempersilahkan sultannya, penguasanya, karena dia berada di dalam wilayah kekuasaannya pemerintah tadi. Nah sekarang tidak ada Amirul Mukminin, adanya presiden, gimana? Nah kalau adanya presiden, sebenarnya presiden itu bukan Amirul Mukminin, tetapi untuk adab nggak ada masalah. Daripada kita nanti dianggap kurang ajar masuk penjara, nggak apa-apa. Misalnya Pak Jokowi datang ke sini, mengecek sholat jamaah di sini bagaimana, ambil jarak atau rapat-rapat. Kalau rapat-rapat mau dikasih uang 10 juta karena sesuai sunnah. Nah, maka beliau datang ke sini, tak persilahkan, monggo Pak Jokowi ngimami di depan. Karena dia sebagai apa? Sultan. Faktanya dia apa? Penguasa di negara ini. Nah, negara kita ini wilayah dia. Maka dia dimajukan. Tentu saja kalau memenuhi syarat tuh Pak. Yang raiso moco ya rasa dimajokke. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya enggak usah. Kalau bacaannya masih biasa, normal, meskipun kurang bagus lagunya enggak apa-apa. Yang kedua, Rabbul Manzil, pemilik rumah. Ini maksudnya kalau sholatnya di rumah. Jadi misalnya kita ziarah kepada seseorang, di situ tidak dekat dengan masjid. Nah, tiba waktu sholat jamaah di rumahnya misalnya, tidak boleh kita ngimami. Meskipun yang menjenguk itu ustadznya misalnya, tidak boleh. Ustadznya harus menjadi makmum, kecuali kalau diizinkan oleh pemilik rumah. Adapun kalau kondisi biasa, maka urutannya ini: aqra, yang paling paham Quran, a'lam, paling paham sunnah, asan, paling tua. Jadi paling tua itu terakhir.
Artinya gini, kalau ada orang tua tetapi dia tidak paham agama banget-banget, sementara ini ada anak muda tapi paham agama, gelarnya doktor dalam ilmu syariah misalnya. Nah, ini meskipun masih muda, jenggotnya masih belum banyak, tetapi dia didahulukan daripada yang sudah sepuh, sudah tua renta. Karena apa? Karena dia lebih paham agama. Adapun dalilnya sabda Nabi SAW, ya ummul qauma, mengimami suatu kaum, aqra'uhum li kitabillah, yang paling qari terhadap Al-Quran. Nah, paling qari ini maksudnya apa? Diperselisihkan ulama. Sebagian mengatakan paling banyak hafalan, sebagian mengatakan paling paham isi Quran. Saya termasuk yang mengikuti pendapat yang kedua, bahwasanya yang dimaksud adalah yang paling paham isi Quran. Kenapa? Dua kondisi yang menyebabkan saya pilih pendapat itu. Pertama, karena fakta di Indonesia banyak orang-orang hafal Quran tapi nggak paham. Disuruh baca bisa, tapi kalau ditanya ini tafsirnya gimana nih, nggak paham sama sekali. Karena memang dia nol putul dalam masalah ilmu syar'i. Dia hanya masuk pesantren tahfidz, ngapalkan, udah gitu aja, nggak paham apa-apa. Kemudian yang kedua, dari pengalaman-pengalaman terbukti bahwasanya imam itu lebih dipentingkan dia paham agama supaya sholatnya sesuai dengan pemahaman yang benar. Karena kejadian-kejadian menunjukkan bahwa kalau imamnya ilmunya kurang, nah itu nanti sunnah-sunnah Nabi tidak pernah dilakukan. Misalnya sunnah sujud tilawah, imamnya nggak paham apa-apa. Sunnah sujud sahwi, imamnya nggak paham kapan sujud sahwi, kapan tidak. Nah, maka pernah terjadi kejadian imam itu nekat sujud sahwi, padahal semestinya nggak ada sujud sahwi. Ketika saya tegur malah tidak tidak bisa menerima, mungkin karena saya masih muda. Nah, itu kan jadi rancu begini nih. Bahkan seorang imam waktu saya di Jogja itu bacaannya salah. Saya tegur, Pak, bacaannya salah, mohon maaf saya mengingatkan. Maka dia mengatakan, "Wong ning Qur'ane wae ngono kok, kowe ra ndelok wae." Nah, dia marah-marah. Memang waktu itu saya ngomong tanpa membawa Quran. Nah, maka saya siapkan pas salat asarnya, saya buka Qurannya, Pak. Tadi kan salat duhur saya tegur itu. Salat asar saya buka Qurannya, saya mendekati beliau. "Mohon maaf, Pak, mau nunjukkan." Baru mau ngomong gitu dia sudah mengatakan, "Wis tak delok, tinggal lunga." Masya Allah. Ini gara-gara apa? Orang kurang paham agama begini. Jadi salatnya jadi rusak. Nah, semestinya yang didahulukan adalah yang paling qari, itu yang paling paham agama, sehingga salatnya sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sunnah-sunnah yang jarang diketahui orang, sunnah apa sajalah, sunnah sujud sahwi, sunnah tentang kunut nazilah, sunnah tentang apapun lah, banyak sekali. Kalau tidak dipahami maka ini tidak akan tegak sunnah-sunnah ini apabila imamnya tidak paham agama. Kita lanjutkan. Wa idza ikhtallat salatul imam, dan apabila kurang salatnya si imam, jadi ada cacatnya, kana dzalika alaihi, maka kekurangan itu atas tanggungan dia, la 'alal mu'tammin, bukan tanggungan para jamaah. Wa mauqifuhum khalfahu, dan posisi jamaah adalah di belakang imam, illal wahid, kecuali kalau makmumnya satu orang, fa'an yamini, maka di samping kanan. Jadi bukan mundur, bukan. Jadi yang benar itu jejer, bukan mundur, bukan. Banyak orang di Indonesia ini kalau makmum satu orang mundur, itu salah. Kenapa salah? Karena tidak sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat hadisnya. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Imam Bukhari mengatakan, bab yaqumu an yaminil imam, berdiri di samping kanan imam, bihidaihi sawaan, di sampingnya betul-betul, alias jejer. Jadi bukan mundur, bukan. Idza kana tsnain, apabila hanya dua orang saja. Nah, kemudian Imam Bukhari menampilkan dalil bahwasanya pada waktu Nabi salat malam, kemudian Ibnu Abbas itu menjadi makmum berada di kiri beliau, oleh Nabi ditarik sehingga ditaruh di kanan beliau. Nah, maka ini menunjukkan bahwa makmum satu orang itu jejer betul-betul sama imam. Kemudian wa imamatun nisa, adapun pengimaman para wanita adalah wasatos sofi, di belakang di tengah-tengah sof. Maksudnya kalau ada jamaah wanita diimami oleh seorang wanita
dia tidak maju ke depan, tapi dia wasat, dia berada di tengah-tengah. Ini dalilnya apa? Perbuatan Ummu Salamah, perbuatan Aisyah, istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para istri Nabi itu mereka mengambil ilmu dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana kalau ada seorang wanita ngimami, dia maju ke depan, apakah sah salatnya? Sah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, prakteknya Nabi kan maju ke depan. Nah, maka sebagian ulama kemudian mengkiaskan perempuan maju ke depan juga nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya saya perempuan, saya pilih mengikuti apa yang dilakukan istri-istri Nabi ya, daripada saya mengikuti pendapat ulama yang baru setelah mereka. Kemudian wa yuqaddamu, dan didahulukan sufufur rijal, safnya laki-laki dewasa, thumma sibyan, kemudian anak-anak kecil, thumma nisa, kemudian wanita. Jadi saf pertama ini haknya orang-orang dewasa, anak kecil nanti saf kedua. Kalau saf kedua penuh dengan laki-laki dewasa juga begitu, anak kecil nanti saf ketiga. Tapi saya harus jujur, aturan seperti ini hadisnya dhaif. Karena adalah Nabi yalihi fi shalatir rijal, yang mendekat pada beliau dewasa, thumma sibyan, setelah itu anak-anak, thumma nisa, setelah itu wanita. Ini hadis riwayat Baihaqi tetapi derajatnya dhaif. Karena itu Syekh Utsaimin berpendapat anak-anak kecil ini dicampur para jamaah laki-laki nggak apa-apa, terutama sesuai fakta. Anak-anak kecil ini kalau disendirikan di saf belakang, mereka rame karu-karuan. Maka Syekh Utsaimin itu berpesan begini, ini satu anak kecil kemudian dipisah dengan orang dewasa, kemudian anak kecil lagi, kemudian orang dewasa, begitu. Kenapa? Karena anak kecil ini nanti kalau dia gojek, maka kita langsung bisa jewer. Tapi kalau mereka di belakang, nggak mungkin kita jewer. Apakah kita mundur dulu ke belakang? Nah, susah begitu. Nah, maka ringkasnya anak-anak kecil boleh dicampur dengan shaf dewasa, nggak ada masalah. Yang penting mereka bukan di shaf pertama, apalagi yang dekat-dekat imam. Khusus dekat-dekat imam ini, yang sekitar 1 meter 2 meter ini, maka ini khusus orang-orang dewasa yang mereka paham agama. Kita lanjutkan. Wal ahaqqu bis shafil awal, paling berhak terhadap shaf yang pertama adalah ulul ahlam, orang-orang yang sudah dewasa, wan nuha, dan orang-orang yang cerdas. Maksudnya cerdas ini bukan IQ-nya, bukan, tapi paham agama gitu maksudnya. Karena tujuannya apa? Kalau imamnya salah bisa membetulkan. Kalau imamnya salah sementara yang belakangnya ini orang nggak paham agama, nanti akan salah kaprah. Imamnya sujud mestinya ruku, nah, makmumnya ini nggak paham agama, dia mengatakan Pak Imam salah, nah, batal salatnya dia. Nah, tapi kalau dia paham agama, dia akan mengatakan subhanallah. Maka yang dekat-dekat dengan imam ini fungsinya adalah untuk membenarkan imam apabila ada kesalahannya, sehingga dipilih yang paham-paham agama. Berikutnya, wa 'alal jamaah, wajib atas jamaah salat ayyusawwu sufufahum, untuk meratakan shaf mereka. Yang dimaksud meratakan itu adalah meluruskan. Yang dimaksud meluruskan itu adalah bagian dari belakang-belakang kaki, tumit. Jadi cara meluruskan sholat itu bukan bagian depannya kaki, bukan, tapi malah bagian belakangnya. Nah, maka shaf-shaf ini bukan untuk ujung kaki, untuk ujung jari bukan, tapi untuk tumitnya. Kenapa? Karena kaki orang itu ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau disamakan depan-depannya, nanti tidak akan lurus. Tapi kalau disamakan bagian belakang-belakangnya, maka pasti shafnya bisa lurus. Itu maksudnya. Kemudian wa ayyasuddul khalal, mereka wajib untuk menutup celah-celah. Yang dimaksud menutup celah adalah menempelkan kaki dengan kaki, juga menempelkan pundak dengan pundak. Jadi yang wajib nempel hanya 2, Pak. Pundak sama apa? Kaki. Ya jangan dusuk-dusukan begitu, pokoknya sekedar nempel aja. Karena itu jangan terlalu gede kalau berdiri. Karena kalau terlalu gede berdiri begini, meskipun kaki menempel, tetapi apa? Pundaknya jauh, nah itu namanya khalal itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan kepada para sahabat tentang pengaturan shaf, bagaimana sikap para sahabat, kita lihat. Ternyata ketika Nabi mengatakan aqimu sufufakum, luruskan shaf kalian atau tegakkan shaf kalian, maka para sahabat kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibi.
maka masing-masing menempelkan pundaknya dengan pundak sebelah. Wa qadamahu biqadami, masing-masing tempelkan kaki dengan kaki. Nah, maka yang ditempelkan hanya dua, tidak usah semuanya. Kalau ininya lututnya ditempelkan susah. Sebagian orang saya lihat tuh nempelkan lututnya, Pak. Alah, itu terlalu terlalu berlebihan seperti itu. Sehingga kakinya agak naik gini, supaya apa? Lututnya nempel. Bukan begitu. Qadam itu artinya telapak kaki. Qadam itu bukan kaki, tapi telapak kaki. Jadi yang nempel hanya telapaknya saja, bukan kaki seluruhnya sampai atas, enggak. Itu maksudnya. Kemudian terakhir beliau mengatakan wa ayyutimmu, mereka wajib menyempurnakan as-saffal awal, shaf yang pertama dulu, thumma alladhi yali, kemudian shaf berikutnya, thumma kadzalik, kemudian shaf berikutnya lagi. Artinya tidak boleh kita memulai shaf yang kedua sebelum shaf pertama penuh. Kalau kita nekat memulai shaf yang kedua padahal sebelum shaf pertama penuh, maka menurut pendapat beliau di sini adalah dosa. Kenapa? Ini kewajiban. Ini menurut beliau adalah apa? Kewajiban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menghasung kita, ala tasuffuna, kenapakah kalian itu tidak melakukan berbaris dalam sholat, kama tasufful malaikah inda rabbiha, sebagaimana berbarisnya para malaikat di hadapan Allah. Kemudian beliau menjelaskan, yutimmunas sholata bisufufil awal, mereka menyempurnakan shaf yang pertama dulu, dipenuhi dulu, baru kemudian shaf kedua penuhi dulu, baru kemudian shaf yang ketiga. Wa yatarasuna fis shaf, dan mereka juga saling rapat dalam shaf. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, maka dua ini perlu diperhatikan, rapat kemudian juga lurus. Tambah satu lagi yaitu dahulukan yang depan, kalau sudah penuh baru kemudian belakangnya. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kita buka tanya jawab.